Halo teman-teman semua, bagaimana nih kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, pada kali ini saya bersama teman-teman sedang berada di suatu tempat usaha yang berada di kota Singaraja. Nah, ayo coba tebak di mana kita? Yap, benar sekali. Nah, kita sedang berada di sebuah salon kecantikan yaitu yang bernama Salon Peggy. Nah, Salon Peggy ini terletak di Jalan Udayana nomor 16, tepatnya di depan kantor PLN. Nah, untuk dapat berbincang lebih jauh lagi, yuk langsung aja kita ketemu dengan pemilik atau owner dari Salon Peggy. Yuk! Halo teman-teman semua. Nah, pada kali ini kita sudah bersama dengan pemilik atau owner dari Salon Peggy. Langsung saja kita sapa. Halo, selamat siang Ibu. Nah, bagaimana kabarnya Ibu? Nah, semoga seterusnya Ibu diberi kesehatan ya, walaupun masih dalam situasi pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung cukup lama ini. Ya, kurang lebih hampir 2 tahun ya, Pak teman-teman semua. Nah, pada kali ini kita akan berbincang-bincang secara santai aja nih Bu. Yang mana yang akan kita bahas yaitu terkait usaha yang sedang Ibu jalani ini. Nah, langsung saja untuk yang pertama, seperti yang kita ketahui bersama bahwa usaha ini bernama Salon Peggy. Nah, apakah ada latar belakang atau cerita di balik dicetuskannya nama Salon Peggy sebagai nama usaha ini ya Bu? Sebenarnya ini karena kelahiran anak saya, namanya adalah Peggy bisa. Jadinya nama salon pakai nama Peggy. Nah, ternyata menarik sekali ya. Tentunya biasanya suatu usaha itu pasti ada latar belakang penyebab dicetuskannya nama usaha tersebut ya. Oh ya Ibu, untuk Salon Peggy ini sudah berdiri berapa lama ya Bu? Apakah memang sudah bertepatan dari awal di sini? Pada awalnya sih buatnya tahun 99, tapi sudah tempatnya di sini baru 6 tahun. Wah, di luar ekspektasi kami ya Bu. Saya kira Salon Peggy ini sudah bertepatan dari awal di sini. Nah, baik teman-teman, berdasarkan cerita yang telah disampaikan oleh Ibu Peggy, dapat kita ambil pelajaran bahwasannya apabila kita ingin mencapai atau merealisasikan tujuan yang kita miliki itu, kita harus tekun dan juga bekerja keras sehingga kita dapat mencapai tujuan tersebut. Seperti kata pepatah yang mengatakan biasanya usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Nah, dapat kita langsung lihat sebagai bukti nyata dari kisah Ibu Peggy ini, yang dimana dengan ketekunan yang dimiliki oleh beliau dapat berada di titik yang seperti sekarang ini. Ya, benar sekali seperti yang dikatakan oleh rekan saya. Jika buat kalian semua penonton di bawah, jika kalian sedang mulai suatu usaha, kalian harus bekerja keras agar apa yang kalian inginkan segera tercapai. Dan kunci utamanya yaitu jangan pernah menyerah. Salon ini apakah hanya di Singaraja atau Ibu membuka cabang di kota lain? Hanya di sini, di Singaraja. Kira-kira apakah Ibu ada rencana untuk membuka cabang salon di luar kota Singaraja? Rencana sih ada ya, tapi karena situasi kayak sekarang masih belum berani untuk rencananya kan buka di masa untuk ini. Semoga harapan Ibu dapat terwujud dan dihasilkan nanti kemudian. Lalu Bu, apakah sudah ada surat-surat izin usahanya Bu? Oh gitu. Menurut pendapat Ibu nih pribadi, seberapa penting sih surat izin usaha itu diperlukan? Siapa tahu dari penonton-penonton yang ada di rumah itu ingin membuka usaha dan belum tahu apa pentingnya surat izin usaha itu, agar dalam membuka usaha itu tidak sekedar membuka usaha tetapi juga memperhatikan aspek hukum yang ada. Ya, surat izin usaha itu aspeknya banyak ya. Kalau misalnya kita buka usaha kan karena kita melayani salon itu kan melayani kosmetik juga, jadi harus ada surat izin dari dinas kesehatan. Kalau izin salon itu memang perlu sekali ada izin usaha, di samping untuk membantu usaha kita. Kalau misalnya perlu modal, kita perlu usaha untuk permodalan ke bank, itu kan harus ada izin usaha juga.
untuk dari segi masyarakatnya juga. Jadi kalau udah ada izin berarti kan udah termasuk usahanya sudah diakui oleh pemerintah. Wah, itulah tadi tanggapan dari Ibu Peggy terkait seberapa pentingnya sih izin usaha itu untuk dimiliki bagi para pengusaha. Nah, seperti yang kita ketahui juga bahwa negara kita ini juga merupakan negara hukum. Tentunya juga banyak aturan-aturan yang berlaku yang wajib diikuti serta ditaati. Salah satunya yaitu apabila kita ingin mendirikan usaha. Nah, apabila kita tidak memiliki izin usaha, maka ada pun dampak atau sanksi yang timbul apabila kita tidak memiliki izin usaha tersebut. Salah satunya seperti kita akan dikenakan tarif pajak yang lebih besar daripada pengusaha atau orang yang memiliki izin usaha di usahanya tersebut. Nah, pertanyaan selanjutnya, ketika saya dan teman-teman saya ini kan saat masuk itu melihat banyak sekali karyawan aktif. Itu kira-kira berapa jumlah keseluruhan karyawan di usaha ini, Bu? Semuanya ada 9 orang. Berarti cukup efektif ya kerjaan yang dapat diselesaikan. Ya cukup masih belum ada penambahan karyawan. Mungkin kalau situasinya sudah normal, sedang kurang. Maaf ya Bu, baru yang saya sedikit tadi ada. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, bahwa di salon ini memiliki karyawan yang tidak sedikit, jadi pastinya memiliki kinerja yang berbeda dan tugas-tugas yang berbeda. Nah, untuk Ibu sendiri bagaimana menilai kinerja karyawan dan mengatur kinerja karyawan agar kinerja karyawan terus meningkat? Biasa kalau dalam usaha itu kita lihat kerjaannya sehari-hari kayak gimana. Jadi kita bisa membagi masing-masing orang punya bidang sendiri-sendiri. Jadi kita tahu ini ahlinya di bidang rambut, di bidang kulit. Jadi kita bagi-bagi tugasnya. Kalau misalnya ini udah kelihatan orangnya kinerjanya di bagian rambut, kita kasih lihat kinerjanya. Kalau di bagian kulit ya kelihatan kinerjanya lebih baik, kita tarik di bagian kulit. Saya kadang-kadang untuk sekarang dan dari dulu memang selalu tidak sepenuhnya menyerahkan pada Baik Ibu, untuk sistem keuangan saat terjadi suatu transaksi, apakah itu dihandle oleh Ibu atau ada pegawai di bagian tersebut? sama pegawai di bagian kasir. Oke, nah tadi kan sudah berbicara mengenai bagaimana cara Ibu memanajemen suatu usaha itu. Dan kami juga sudah menilai sangat baik, berjalannya sangat baik. Dulu apa saja fasilitas atau pelayanan di sini yang disediakan di usaha Ibu ini? Fasilitasnya ya untuk karyawan apa untuk pelanggan? Untuk buat keduanya. Untuk pelanggan fasilitas di sini sih biasa cuma untuk kalau facial ya perlengkapannya untuk kosmetiknya sudah yang ada pada dirinya, tidak ada yang kosmetik yang di luar badan pun termasuk untuk karyawan juga diusahakan dia pemakaian kosmetik juga yang ada pada tubuhnya. Wah, ternyata banyak banget ya fasilitas yang dimiliki oleh salon Peggy ini sudah termasuk lengkap. Jika dihubungkan dengan kondisi saat ini, apakah berdampak pada saat ini kan sedang terjadinya COVID-19, berdampak pada suatu sistem keuangan Ibu? Sangat berdampak karena kan namanya ekonomi kan kita dipengaruhi juga semuanya dari orang perawatan, kadang orang kerja dari rumah, orang pada malas keluar pasti malas jadinya dia ke salon karena ada pembatasan PPKM yang bikin semua begininya sangat-sangat berkurang, mungkin sampai kalau dari awal COVID bisa sampai 80% hilang. Bagaimana sih cara
Ibu untuk mengakali atau mengatasi situasi yang seperti sekarang ini, terutama dalam sistem keuangan? Kalau masalah sistem keuangannya, biasanya kita karena di sini karyawan tidak ada yang diperhentikan. Terus karyawan karena di sini sistemnya bukan sistem gaji bulanan, jadi menyesuaikan kerja mereka masing-masing. Sedikit dapat kerja ya sedikit dia dapat gaji. Bisa jadinya menutupi walaupun keadaan kayak sekarang COVID-19. Dan bagaimana sih cara Ibu untuk memotivasi baik diri Ibu sendiri ataupun karyawan agar semangatnya tidak menurun walaupun sedang dalam situasi seperti Motivasinya tidak boleh menyerah, tidak ada pantang menyerah. Ini hanya sebuah ujian sementara, pasti tidak mungkin melebihi dari kuasa kita. Pasti. Benar sekali seperti yang dikatakan oleh Ibu Peggy barusan, bahwasannya walaupun kita sedang terdampak situasi pandemi COVID-19 ini, kita tidak boleh untuk mudah menyerah apalagi putus asa. Sebab situasi pandemi ini juga merupakan salah satu ujian yang telah diberikan Tuhan untuk menguji kemampuan kita, sekaligus mengevaluasi bagaimana sih umatnya, apakah memang benar-benar menggeluti profesinya tersebut atau hanya sedang mengikuti tren yang ramai di kalangan masyarakat saja. Oh ya Bu, nah tadi juga kan sudah dibahas terkait aspek hukum, aspek teknisnya, keuangan. Nah dari segi aspek pasar dan pemasarannya nih, dan seperti yang kita ketahui bersama teman-teman semua, nah di Kota Singaraja ini itu sudah mulai ramai pengusaha salon yang mendirikan usaha salon kecantikannya. Nah dari Ibu sendiri bagaimana sih cara mempertahankan ataupun mengembangkan usahanya dengan agar dapat bersaing dengan pengusaha yang lain, agar sama-sama berjuang tanpa menjatuhkan satu sama lain? Caranya kalau menurut saya, yang penting kita bisa ngikutin tren. Jangan hanya stuck di satu tempat, karena di satu usaha yang hanya begitu-begitu saja. Kita harus mengikuti zaman. Misalnya kalau sekarang ada zamannya self expression atau elas atau segala macam lah di bidang kecantikan, harus mengikuti juga. Jangan hanya bisanya gitu-gitu aja, atau dengan cara merubah interior. Jadi orang tak bosan datang ke salon setiap 2 tahun, apa misalnya interior di bawah di tempat facial atau interior di studio atau pakaian-pakaian harus direnovasi, harus diganti dengan baru, harus selalu pengadaan untuk yang baru harus Nah, berdasarkan pengalaman yang Ibu alami, mungkin dari Ibu memiliki tips untuk penonton di rumah, khususnya di bagian kecantikan, agar tetap semangat dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19. Tipsnya ya harus sekarang ini harus tetap bertahan dan selalu semangat. Jangan loyo, jangan kalau buka usaha jangan buka tutup jangan, harus konsisten dengan waktu buka dan waktu. Tuh guys, dengerin kata-kata ini. Benar sekali teman-teman. Untuk pertanyaan tadi sekaligus menutup acara pertanyaan hari ini, apa sih harapan Ibu untuk kedepannya untuk salon yang sedang sekarang? Ya mudah-mudahan bisa berjalan seperti dulu lagi dan mungkin lebih maju, dan juga teman-teman salon yang lain juga sama-sama berjuang menghadapi pandemi kayak sekarang, harus bisa kerjasama juga sama pas salon, komunikasi dengan teman-teman yang lain. Wah, sekarang ya Bu, semoga apa yang Ibu harapkan cepat terwujud. Dan kami mendoakan agar salon Ibu tetap eksis, semakin dikenal banyak orang, dan semoga juga seiring berjalannya waktu usaha yang Ibu jalani semakin berkembang. Ya, terima kasih anak-anak juga, biar adik-adik juga biar gini tambah gini dalam belajarnya, tambah sukses juga nanti ke depannya ya. Terima kasih atas doanya. Dan di sini saya selaku perwakilan dan teman-teman juga mengucapkan banyak terima kasih karena Ibu telah meluangkan waktunya untuk melakukan perbincangan secara singkat dengan kami. Nah, itulah tadi perbincangan singkat
kalian, serta semoga video ini dapat berguna. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan kata baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.